Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang algoritma naive Bayes. Pada bahasan video kali ini, kita akan mempelajari tentang teorinya naive Bayes berikut dengan studi kasusnya. Baik, langsung saja ya kita ke materi. Nah, untuk bahasan pada kali ini SAP yang akan kita pelajari yaitu yang pertama Introduction naive Bayes. Kemudian kita akan belajar juga tentang probability atau probabilitas. Lalu kita akan belajar juga tentang naive Bayes dan machine learning. Dan tentunya saya akan memberikan contoh dari sebuah studi kasus yaitu shopping demo problem. Langsung saja ya di sini. Kita introduction naive Bayes dulu ya. Jadi yang pertama classify data according to Bayes theorem for strong independency. Yang artinya yaitu teori Bayes dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi data berdasarkan independensi yang kuat. Independensi yaitu sebuah keadaan atau posisi yang memiliki ciri-ciri dan faktor-faktor yang kuat. Kemudian, estimates probability of event based on prior condition, yaitu setiap kali melakukan estimasi terhadap probabilitas atau kemungkinan, dia dilakukan berdasarkan dari kondisi sebelumnya. Nah, assuming condition hold true when feature have similar value, dengan asumsi kondisi tersebut bernilai benar dan memiliki fitur yang seperti kemarin ya, seperti materi sebelumnya, fitur atau gambaran yang memiliki nilai-nilai yang similar atau yang hampir mirip, hampir sama. Jadi teori Bayes bisa disimpulkan ya. Jadi teori Bayes adalah sebuah teori yang melakukan klasifikasi data berdasarkan independensi yang kuat dengan estimasi, yaitu memiliki data atau kondisi dari keadaan sebelumnya, di mana kondisi tersebut bernilai benar dan memiliki gambaran terhadap value-value atau data-data yang similar, yang hampir mirip. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan, next. Selanjutnya, ini saya punya 2 buah koin sebagai studi kasus ya. Di sini ada 2 sisi mata uang. Jadi yang satunya head, yang sisi yang lainnya tail. Nah, dari kedua mata uang ini kita bisa membuat sebuah probabilitas kemungkinan sisi mata uang yang akan muncul. Ada 4 probabilitas, yaitu head with head with tail with head, dan tail with tail. Nah, dari keempat probabilitas ini kita bisa mendapatkan kesimpulan gitu ya. Nah, yang pertama probabilitas untuk mendapatkan 2 head atau getting to head ini adalah 1/4. Nah, angka ini diperoleh dari mana? Probabilitas getting to head. Nah, dari keempat probabilitas ini yang bisa membuat atau yang memunculkan 2 head adalah ini. Yang pertama, probabilitas yang pertama, head with head. Nah, dari 4 probabilitas. Jadi, kesimpulannya adalah angka 1/4 ini dilihat dari probabilitas yang muncul dibanding dengan keseluruhan probabilitas yang memungkinkan terjadi. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah probabilitas at least one tail. Jadi probabilitas kemungkinan yang muncul adalah satu tail atau satu sisi mata uang yang berlainan. Nah, kenapa ini angkanya 3/4? Karena di sini kita lihat at least one tail, dia tidak menjelaskan apakah tail itu ada di depan atau di belakang, atau
telnya itu di sisi mata uang yang pertama atau yang mata uang yang kedua. Tapi di sini probabilitas atau kesimpulannya itu bilang at least ada satu. Nah, kita lihat di sini ketika ada at least ada satu, di sini ada tiga kemungkinan, yaitu head with tail with head, dan tail with tail. Nah, di sini kan muncul ada 3 kemungkinan dari 4 kemungkinan yang ada. Jadi ini nilainya 3/4. Nah, yang selanjutnya ini agak lebih detail, yaitu probabilitas second coin being head given first coin is tail. Jadi probabilitas kemungkinan adalah koin yang kedua head berbanding dengan first coin is tail. Nah, di sini angka 1/2. Kita lihat di sini ya. Second coin being head. Berarti kita lihat yang koin yang kedua adalah head. Di sini koin yang kedua adalah head adalah ini. Nah, satu probabilitas yang pertama dan probabilitas yang ketiga. Sedangkan first coin is tail adalah hanya ini saja. Berarti di sini 1 berbanding 2. Berarti probabilitasnya adalah probabilitas B dengan A gitu ya, atau probabilitas A dengan B. Nah, nanti kita bahas bedanya A dengan B, lalu probabilitas B dengan A itu seperti apa gitu ya. Nah, dari second coin being head ini kita bisa menyimpulkan yang menjadi variabel yang A atau probabilitas A yang mana. Nah, probabilitas A adalah yang first coin is tail, ada 1, sedangkan probabilitas yang B adalah head gitu ya, second coin is head gitu. Next, selanjutnya adalah probabilitas yang terakhir, getting to head given first coin is head. Jadi probabilitas di mana 2 koin adalah muncul kepala, di mana koin yang pertama adalah head. Nah, di sini kita lihat yang memunculkan head gitu ya, atau yang memunculkan sisi mata uang kepala di mana first coinnya is head. Ada 2 ya, 1, 2. Nah, ini ada 2 di mana first coin is head, tapi yang dilihat adalah first coin is head gitu ya, di mana first coin is head yang diminta berbanding dua-duanya adalah head berbanding dengan first coin is head. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi kita lihat variabel A-nya itu adalah getting to head, jadi memunculkan 2 head. Nah, berbanding dengan first coin is head gitu ya. Jadi nilainya 1/2. Dari sini bisa dipahami, kalau nggak ngerti bisa tanya ya. Nah, selanjutnya di sini Bayes theorem give the conditional probability of event A given another event B. Nah, di sini teori Bayes memberikan sebuah kondisi probabilitas dari event A dengan event B. Nah, bisa dipahami di sini ada rumus PAB, jadi probabilitas antara A dan B sama dengan probabilitas B berbanding A, ini dikali probabilitas A berbanding probabilitas B. Jadi di sini apabila ada 2 kondisi A dan B, apabila ada kondisi 2 A dan B, nah kondisi ini kita harus bisa memberikan penilaian ya, memberikan penilaian antara A dan B-nya bagaimana. Nah, kita harus memilah kondisi probabilitas A berbanding dengan B dan kondisi probabilitas B berbanding dengan A. Ini sangat beda sekali gitu ya. Nah, kita lanjutkan ini. Contohnya ini adalah yang pertama kemarin,
yang nomor 1 dan 2 ini adalah contoh yang paling mudah. Jadi ada dua probabilitas yang paling mudah di sini karena dia hanya memiliki satu variabel. Tetapi di probabilitas yang kita contohnya yang nomor 3 dan 4 ini, dia memiliki sedikit kondisi yang berbeda. Dan kita harus bisa paham dengan kondisi yang nomor 3 dan nomor 4. Second coin being head, given berarti berbanding dengan first coin is tail. Gitu ya. Nah, second coin being head berbanding dengan first coin is tail. Jadi variabel A-nya yang mana, variabel B-nya yang mana, gitu. Lalu getting to head berbanding dengan first coin is head. Nah, dia mencari yang muncul dua kepala berbanding dengan first coin is head. Nah, di sini. Next, kita lanjutkan. Nah, kita dari contoh di sini ya, kita lihat second coin being head with first coin is tail. Nah, di sini kita lihat probabilitas A dan B. Probabilitas A dan B apa, gitu kan? Second coin being head given first coin is tail. Nah, second coin adalah probabilitasnya dari koin yang kedua berbanding koin yang kedua adalah head berbanding dengan first coin is tail. Kita lihat second coin atau first coin ya, first coin is tail-nya ada berapa? First coin is tail-nya ada 2, sedangkan dari 2 ini yang koin kedua adalah head hanya 1, gitu, jadi setengah. Nah, sedangkan probabilitas yang ini B dibanding A kita balik, dimana first coin is tail berbanding dengan second coin being head, gitu ya. Di sini first coin being tail berbanding dengan second coin is head. Kita lihat first coinnya yang tail ada berapa berbanding dengan second coin is head. Nah, kita lihat di sini yang second coin is head ada 1, 2. Dari 2 ini yang first coinnya adalah tail hanya 1, berarti 1/2, gitu ya. Nah, di sini dia rumusnya adalah dikalikan probabilitas A. Probabilitas A adalah second coin being head. Second coin being head, kita lihat second coin yang koin kedua adalah head 1, 2, ada 2 dari 4. Nah, berarti kan 2/4 kalau kita 2/4 kalau kita kita sederhanakan menjadi setengah, gitu ya. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah setengah 1/2 dikali 1/2 dibagi 1/2. PB-nya adalah first coin being tail. First coin being tail adalah di sini kita lihat first coin yang pertama adalah tail. Di sini ada 2. Sama ya, berarti 2/4 jika disederhanakan menjadi 1/2. Nah, jawabannya adalah 0,5 atau 1,2. Berarti probabilitas dari second coin being head given first coin is tail adalah 1/2 atau 0,5. Jadi begitu perhitungannya. Nah, lanjut. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Bayes' theorem basically calculates the conditional probability of the occurrence of an event based on prior knowledge of condition that might be related to the event. Jadi teori Bayes pada dasarnya melakukan perhitungan berdasarkan kondisi probabilitas bersyarat, gitu ya,
yang didasarkan dari knowledge atau pengetahuan dari kondisi sebelumnya yang berelasi, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh detail tentang online shop, gitu ya. Jadi demo online shop dengan menggunakan naive Bayes. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu di mana sih letak naive Bayes. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang data mining, gitu ya, data mining dan machine learning, gitu ya, sebagian machine learning. Nah, di sini machine learning atau data miningnya, nah ada dua kategori. Kemarin kita sudah belajar tentang supervised learning dan unsupervised learning. Nah, supervised learning ini terdiri dari dua kategori, classification sama regression. Kita juga sudah belajar tentang classification dan regression. Nah, naive Bayes terletak di mana? Naive Bayes termasuk di dalam sebuah classification. Letaknya di sini. Jadi bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya, di mana sih naive Bayes itu digunakan? Yang pertama, kita bisa menggunakan naive Bayes dengan untuk metode pengenalan wajah atau face recognition, di mana naive Bayes melakukan sebuah pengelompokan, gitu ya, berdasarkan kemiripan. Nah, di sini bisa kita lihat kemiripan dari knowledge yang mereka miliki. Kemudian untuk melakukan prediksi cuaca, weather prediction. Nah, di sini kita bisa melihat apakah cuacanya mendung atau hujan atau cerah. Nah, berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari data-data yang sudah mereka miliki, gitu ya. Next, kita bisa menggunakan naive Bayes untuk medical diagnosa. Nah, biasanya kalau menggunakan naive Bayes untuk pendidikan atau diagnosa medis, ini kita bisa menggunakan dengan sistem PACAR. Nah, sistem PACAR di sana kita hitung probabilitas kemungkinan pasien A menderita sebuah penyakit berdasarkan tingkat kategori dan bobotnya. Kemudian naive Bayes untuk melakukan sebuah klasifikasi terhadap artikel. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan naive Bayes. Nah, selanjutnya adalah ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya memberikan contoh tentang shopping demo, atau contoh dari problem statementnya adalah shopping demo. Nah, di sini kita bisa melakukan prediksi atau to predict whether a person will purchase a product on specific combination of day, discount, and free delivery using naive Bayes classifier. Nah, di sini kita bisa melakukan prediksi apakah seseorang itu akan membeli sebuah produk berdasarkan spesifik kombinasi hari, diskon, sama free ongkir atau free delivery. Nah, berdasarkan hari kita bisa lihat atau kita bisa bedakan menjadi 3 variabel, yaitu weekdays, weekend, dan holiday. Sedangkan diskon kita bisa menjadikan 2 variabel, apakah diberi diskon atau tidak, yes or no. Dan free delivery, free ongkir, kita juga bisa memberikan 2 variabel, yes or no, dengan menggunakan naive Bayes, gitu ya, probabilitas kemungkinan seseorang itu akan membeli produk atau tidak. Jadi nanti kita bisa menentukan probabilitas seseorang itu memberi produk atau tidak berdasarkan 3 variabel ini, day, discount, and free delivery. Kita lanjutkan ya, next. Nah, ini saya punya sebuah dataset. Sebenarnya ini datasetnya ada 30 row atau 30 record data. Nanti datanya akan saya share di GitHub, gitu ya. Nah, ini saya punya sebuah dataset, lalu terdiri dari variabel ya, 3 variabel, dan
kemungkinan purchase-nya atau kemungkinan buy-nya ya atau tidak. Nah, kita lanjutkan. Based on this dataset containing 3 input types of day, discount, and free delivery, we will populate frequency table for each attribute. Jadi dari record tabel ini, record tabel ini saya bisa menarik kesimpulan gitu ya. Di sini ada variabel dari day yang pertama, kemudian diskon dan free ongkir atau free delivery. Kemudian probabilitas seseorang itu membeli atau tidak, yes or no, sama probabilitas masing-masing variabel gitu ya. Nah, populasinya ini saya mulai dari diskon, dari 30 data gitu ya, 30 data yang saya miliki gitu ya. Berdasarkan dataset yang tadi, ini populasi dari seseorang yang membeli gitu ya, apabila diskon dan dia membeli sebesar 19 orang, dan diskon iya tapi tidak membeli adalah sebesar 1 orang, jadi lebih banyak diskon. Kemudian no with yes, nah ini diskonnya no dan buy-nya yes, ini ada sebesar 5 orang, sedangkan no with no adalah 5 orang. Kemudian frekuensi dari variabel free delivery, ini ada frekuensi yes with yes adalah 21 orang, frekuensi no with yes adalah 3 orang. Jadi maksudnya no dan yes adalah free delivery-nya no, jadi tidak ada potongan free delivery, tetapi customer itu membeli adalah sebesar 3 orang. Nah, kemudian free delivery yes, tapi customer itu tidak membeli adalah sebesar 2 orang. Dan no with no tidak sama sekali, tidak ada potongan dan tidak ada pembelian gitu ya, customer tidak membeli, adalah sebesar 4 orang. Ini populasinya ya. Nah, kemudian next di tabel day kita punya 3 varian, weekday, weekend, dan holiday. Nah, masing-masing varian kita bisa memberikan kesimpulan atau kita bisa menyimpulkan apakah seseorang itu membeli produk atau tidak gitu ya. Dari weekday dan yes sebesar 9 orang, dan weekday tidak membeli atau weekday no adalah 2 orang. Kemudian weekend yes 7 orang dan weekend no adalah 1 orang. Selanjutnya holiday yes 8 orang dan holiday no adalah 3 orang. Nah, lanjut di sini ya. Jadi 3 variabel ini sebagai B gitu ya, independensinya B, kemudian buy-nya adalah independensi A. Even by BA ini ya, even by-nya adalah A, and the independence variable, independensi variabelnya seperti diskon, free delivery, dan D adalah B. Jadi nanti probabilitas A dan B berarti probabilitas seseorang membeli berbanding dengan apa variabelnya, diskon, free delivery, atau D. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa, teman-teman bisa tanya lebih lanjut. Nah, sekarang kita bikin kalkulasinya ya dari likelihood table for one variable day which include weekday, weekend, and holiday. Jadi di sini kita bisa memberikan atau melakukan perhitungan probabilitas dari variabel day dengan 3 varian, yaitu weekday, weekend, and holiday. Nah, di sini bisa dipahami ya, di sini jumlah record datanya kan 30. Nah, kalau weekday 9 plus 2 11, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11, kalau di total ke bawah di sini 30 jumlahnya. Begitupun juga ini weekday, weekend, dan holiday, kalau di total 24
lalu ini 2, 1, 3, kalau di total 6, lalu di total ke samping adalah 30. Kemudian kita bikin di sini seperti ini probabilitasnya ya, kemungkinannya. Nah, ini angka 9/24 didapat dari mana? Nah, 24-nya dari sini. Total yes-nya berapa? 24. Kalau total weekday, nah ini di sini ya, 2/6. Total weekday 6 didapat dari mana? 6 didapat dari sini gitu ya. Nah, teman-teman harus paham ini karena di sini kita harus memperhitungkan variabel tersebut sebagai A atau sebagai B, karena detailnya di sini terlihat. Jadi kalau ini bacanya seperti ini ya, dengan varian weekday berbanding dengan variabel orang yang membeli. Kalau weekday berbanding dengan variabel orang tidak membeli, akan masuk ke sini gitu ya. Jadi total antara weekday, weekend, and holiday, nah itu yang tidak membeli berapa orang. Di sini terlihat ada 6 orang, sedangkan kalau weekday yang membeli kita total di sini ada 24 orang, sehingga pernya seperti ini. Sedangkan kalau total weekday-nya, nah total weekday-nya atau total varian weekday-nya, baik itu yang membeli atau yang tidak, adalah sebesar 11/30. Jadi total keseluruhan ya, single variannya. Kalau single variannya total orang yang membeli berapa? Nah, 24/30 itu single variannya. Tapi kalau detail variannya, nah kita masuk ke dalam sini gitu ya. Contohnya ini probabilitas B. B-nya adalah weekday. Weekday kita lihat di sini 11/30. Nah, kita lihat weekday, probabilitas weekday berarti single varian. Nah, jika single varian kita lihat di sini 11/30 benar. Kalau single varian kita ambil varian yang terluar. Jadi total variannya ada berapa? Gitu ya, total varian atau total recordnya berapa berbanding dengan variannya itu sendiri. Kemudian PA, A-nya adalah no buy. Nah, no buy-nya ini no buy-nya juga satu varian. Jadi masih ingat ya, B-nya adalah variabel yang tadi day, lalu variabel day, diskon, dan free delivery. Kemudian variabel A-nya adalah buy. Di sini PA-nya, P no buy-nya atau probabilitas orang yang tidak membeli berapa adalah 6/30, jadi 0,2. Kemudian di sini kalau probabilitas dari B berbanding dengan A atau probabilitasnya weekday berbanding dengan no buy, kita lihat di sini detailnya weekday berbanding dengan no buy. Nah, ternyata 2/6. Berarti 2/6 adalah 0,33. Ini detailnya gitu ya, detail perbandingannya. Kalau yang ini single perbandingan atau single probability-nya. Baik, lanjut. Nah, di sini ya, saya lanjutkan. Berarti apabila probabilitasnya B weekday 11/30 atau 0,367 dan probabilitas A yang no buy adalah 6/30 atau 0,2, maka probabilitas weekday dan no buy sebesar 2/6 atau 0,33. Nah, di sini apabila dibalik sekarang probabilitasnya A berbanding dengan B atau no buy dan weekday, nah kita pakai rumus ini.
probabilitasnya weekday-nya berapa? Weekday no buy 0,33. Lalu probabilitasnya no buy berapa? No buy 0,2. Sedangkan probabilitasnya weekday berapa? 0,367. Hasilnya adalah 0,179. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kenapa kok dibalik? Nah, kita lihat kondisionalnya probabilitas. Jadi ini bisa kita lihat probabilitasnya weekday berbanding dengan no buy atau no buy berbanding dengan weekday. Karena beda, kalau ini weekday berbanding dengan no buy adalah 0,33, sedangkan no buy berbanding dengan weekday adalah 0,179. Seperti itu ya. Lanjut, masih sama ya tadi ya. Nah, jika A equal B atau jika A sama dengan buy, jadi apabila variabel A-nya di sini ya, variabel A-nya adalah buy, variabel buy. Nah, kemudian ini PA berbanding dengan B adalah P A dan buy atau P probabilitas buy dan weekday, karena di sini B-nya adalah weekday. Berarti buy ini maksudnya yes ya, orang yang membeli yes gitu kan. Maka kita lihat di sini weekday-nya, jadi dari rumus PA berbanding dengan B adalah kita lihat weekday berbanding dengan buy ini dikali dengan buy dibagi dengan weekday dikali buy dibagi dengan weekday. Hasilnya adalah 0,375 kali 0,8 berbanding dengan 367 atau hasilnya 0,817. Nah, jadi kita bisa memberikan kesimpulan ini tadi yang PA-nya buy sebesar ini ya 0,817, sedangkan PA-nya yang not buy adalah 0,179. Nah, kita bisa memberikan kesimpulan as the probability buy with weekday is more than probability no buy and weekday. Nah, kita bisa melihat, we can conclude atau mengambil kesimpulan bahwa customer itu akan menyukai produk atau akan membeli produk ketika weekday. Gitu. Kesimpulannya seperti itu. Nah, next. Ini ya. Bagaimana jika kita melakukan kombinasi kalkulasi atau kombinasi perhitungan dari ketiga kombinasi ini? Kan kita punya 3 variabel, day, diskon, dan free delivery. Bagaimana jika day-nya adalah holiday, diskonnya adalah yes, nah kita memberikan diskon dan free delivery-nya adalah yes. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya, tabel frekuensinya. Nah, teman-teman juga bisa bikin seperti ini. Nah, singlenya sama detailnya seperti apa. Oke, sampai di sini. Nah, ini probabilitas A, B. Jika A adalah no buy atau tidak membeli, bagaimana? Nah, PA atau probabilitas no buy dan diskon, yes. Terus B-nya adalah free delivery, yes, dan B-nya adalah holiday, D-nya adalah holiday. Jadi yang probabilitas B-nya, varian B-nya ini bisa banyak. Kemudian kita breakdown ke bawah. P diskon yes, berapa? 1/6. Probabilitas free delivery yes, berapa? 2/6. Probabilitasnya D adalah holiday, 3/6. Lalu probabilitasnya all ya, probabilitas all no buy-nya berapa? 6/30.
Nah, lalu P diskonnya yes, berapa probabilitas keseluruhan diskon? Yes adalah 20. Lalu P probabilitas free delivery-nya yes adalah 23/30. Nah, diingat kalau single berarti dia ada berbandingnya dengan keseluruhan record, gitu aja sih simpelnya ya. Lalu PD-nya holiday adalah 11/30, hasilnya adalah 0,178 maksud saya ya. Nah, lalu bagaimana jika let atau bagaimana jika varian A-nya adalah buy? Sama ya, jika varian A-nya buy kita tinggal cari gitu ya. Nah, di sini ini tadi yang no buy. Nah, kalau diskonnya yang no buy berdasarkan diskonnya yes, free delivery yes, dan D-nya holiday. Nah, kemudian ini jika A-nya buy berdasarkan dari diskonnya yes sama variannya, D-nya holiday, free delivery-nya yes. Nah, maka apa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah 0,986. Berarti bisa disimpulkan bahwa dari studi kasus ini kemungkinan orang yang membeli lebih banyak daripada yang tidak membeli. Gini ya, shopping demo resultnya, probability of purchase adalah 0,986, sedangkan probabilitas dari yang no purchase atau tidak membeli adalah 0,178. Nah, ini kita membuatnya dari normalisasinya ya. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan summary total probabilitasnya adalah dari ini ya, yang membeli dan tidak membeli adalah sebesar 1,164. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kemungkinan probabilitas dari customer yang membeli berapa gitu ya. Jadi 0,986 berbanding dengan 1,164 adalah sebesar 84,71%. Ini dikalikan 100% ya. Kemudian probabilitas dari orang yang no purchase atau tidak membeli berapa? 0,178 berbanding dengan 1,164 atau 15,29%. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa rata-rata customer membeli produk itu dengan yang pasti di waktu holiday harinya dengan diskon dan free delivery gitu ya. Nah, ini kondisinya. Jadi dari keseluruhan dataset yang kita miliki, kita bisa memberikan ini ya datasetnya dari mulai awal, ini dataset, kemudian kita melakukan perhitungan, kita pilah-pilah, kita containing gitu ya, kemudian kita cari variabelnya, mana yang A, mana yang B, lalu kita hitung kalkulasi. Nah, kalkulasi probabilitasnya per masing-masing variabel dan varian, kemudian kita hitung calculate per masing-masingnya sampai jadi seperti ini. Kita bisa memberikan kesimpulan rata-rata. Kalau nggak ngerti teman-teman bisa tanya ya. Nah, di sini kita bisa memberikan kesimpulan dari keuntungan memakai algoritma naive Bayes ini. Yang pertama, very simple and easy to implement. Saya rasa sih cukup mudah gitu ya, dengan membuat naive Bayes, dengan menggunakan naive Bayes ini, karena kita hanya menghitung kemungkinan probabilitas. Contoh sederhananya seperti dua mata koin yang tadi. Kemudian netlist training data, kita tidak membutuhkan
data training gitu ya, atau sedikit data training. Data training ini maksudnya adalah data yang akan kita lakukan uji coba. Kemudian adalah handles both continuous and discrete data. Nah, kita bisa menangani data yang sifatnya continuous atau continue maupun data discrete gitu ya. Highly scalable with numbers of predictors and data point. Nah, di sini Highly ya, atau skalabilitasnya sangat tinggi dengan jumlah data, prediksi dan data poinnya. As it is fast and it can be used in the real-time prediction. Kita juga bisa mendapatkan data itu secara tepat. Kita bisa menggunakan datanya atau kita bisa menggunakan algoritmanya secara cepat gitu ya, dan real time. Not sensitive to irrelevant features. Jadi dia tidak terlalu peka dengan sebuah gambaran atau penggambaran dari produk, karena basicnya adalah memperhitungkan perhitungan. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang KNN kan ada skala penggambarannya, feature extractionnya adalah berdasarkan skala X dan Y gitu ya. Nah, kalau yang classifier naive Bayes ini untuk feature extractionnya kita hanya perlu melakukan perhitungan jumlahnya berdasarkan jumlah. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan naive Bayes gitu ya, implementasinya dengan menggunakan Jupyter Notebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.